Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan cerita yang baru yang berjudul Teror Perempuan Gua Layang. Kisah penjaga gua walet yang diganggu setan perempuan penghuni gua. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Kisah ini terjadi di hulu sungai Kapuas sekitar 30 tahun yang lalu. Sumbernya tak terlalu ingat, antara tahun 1993 hingga 1995. Usia Zain 23 tahun waktu itu merantau dari ibu kota provinsi ke kampung nun jauh di hulu sungai Kapuas. Aneh memang, orang dari kota merantau ke kampung. Tapi kepergiannya itu karena ia mendengar kabar betapa besarnya upah menjaga gua burung layang-layang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gua layang ini. Nama gua layang ini murni rekaanku karena gua ini tak bernama. Gua layang meracu pada tempat burung layang-layang bersarang. Umumnya disebut burung walet. Sarang burung walet memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Berbeda dengan sekarang di mana burung walet dibudayakan. Zaman dulu untuk mendapatkan sarangnya orang-orang harus mencari di gua-gua. Di hulu Kapuas banyak gua sejenis ini. Dahulu orang mencari gua yang berisi burung walet. Biasanya penemu pertama akan mengklaim gua tersebut. Maka agar tak dipanen orang lain, ia akan membayar para penjaga yang akan menjaga gua berbulan-bulan sampai sarang siap dipanen. Nah, menjaga gua ini bukan tak berisiko. Mereka harus jago bela diri karena ada kemungkinan saat tiba masa panen gua akan dirampok. Para perampok tak segan membunuh para penjaga. Artinya mereka harus siap mati. Tak karena iming-iming upah yang besar Zain siap menerima risiko itu. Dia diajak oleh temannya, sebut saja namanya Matlawat, perantau dari hulu yang mendapat pesan dari pamannya untuk pulang. Pamannya baru saja menemukan gua walet. Dari Pontianak ke kampung Matlawat ditempuh paling tidak 15 jam. Bis yang mereka tumpangi harus melalui jalan tanah yang becek. Bau bensin menguap. Dan itu pertama kalinya Zain bepergian sejauh itu. Di kampung Matlawat, Zain dikenalkan dengan pamannya yang bernama Pak Ujang Kadir. Pak Ujang mengajak Zain menginap di rumahnya. Besok pagi ia akan dipertemukan dengan 4 penjaga lainnya. Kebetulan mereka penjaga berpengalaman. Mereka tinggal di kampung yang berbeda. Malam itu Zain tak dapat tidur. Posisi kampung yang terletak di dataran tinggi membuat udaranya jauh lebih dingin. Ia merapatkan sarung untuk menahan dingin. Badannya masih terasa remuk. Sementara itu ia tak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dan setelahnya. Dari balik dinding papan tercium aroma tembakau. Di luar Pak Ujang dan Matlawat masih bercakap-cakap soal persiapan besok. Matlawat diminta sebagai penanggung jawab. Sebagai keluarga tentu Matlawat adalah yang paling bisa dipercaya. Gua ini berbeda, kata Pak Ujang. Beda bagaimana Pak Su? Tanya Matlawat. Pak Ujang menghisap rokok tembakaunya dalam-dalam. Besok Pak Su ceritakan ya. Pak Su adalah sebutan untuk paman paling bungsu. Besoknya dengan ransel di pundak Zain, Matlawat dan Pak Ujang naik mobil pick up menuju kampung tempat gua itu berada. Mobil terguncang-guncang melalui jalan berbatu. Pak Ujang menanyakan tentang diri Zain, kabar Pontianak, juga memastikan kesiapan Zain untuk ikut dalam tugas. Zain menunggu pembahasan tentang hal yang beda dengan gua itu. Tapi sampai pick up itu berhenti di sisi sebuah kampung, bahasan itu tak juga muncul. Ia ingin bertanya namun takut dianggap lancang telah mencuri dengar. Di sisi kampung itu telah menunggu 4 orang lain yang siap ikut menjaga gua layang.
Dua pemuda bertubuh tegap, satu bapak-bapak penuh tato di badannya, lalu satu pria tua berbaju serba hitam. Mengingat tugas ini cukup berat, Zain agak heran dengan keberadaan Pak tua itu. Pak Ujang hanya ikut mengantar mereka sampai sisi desa. Dari sisi desa itu mereka harus masuk ke hutan, melalui beberapa bukit, hingga kemudian sampai ke gua itu. Gua ini bukan gua biasa, ada yang jaga di sana, kata Pak Ujang. Yang lain mungkin sudah akrab dengan hal begituan, tapi Nak Zen yang dari kota mungkin agak asing. Tak apa, di sini ada Aimidun. Aimidun yang akan menjaga kalian dari gangguan itu. Itu menjawab rasa penasaran Zen. Zen tidak terlalu takut. Baginya kepercayaan yang demikian tak lebih dari tahayul. Mitos demikian dibuat agar manusia lebih berhati-hati dalam mengelola alam. Ketimbang makhluk halus, ia lebih takut pada cerita soal rampok sarang walet. Di Pontianak Zen memang ikut bela diri, tapi melawan rampok itu adalah hal yang lain. Tapi ia tak punya banyak pilihan. Pekerjaan ini pilihan terbaik untuknya. Maka berangkatlah mereka dengan berjalan kaki melalui hutan, kebun karet, bukit, ladang, kebun lagi, hutan lagi, lalu bukit lagi. Zen tak habis pikir orang-orang itu bisa berjalan dengan sangat cepat. Sementara ia sudah terengah-engah. Masih jauhkah? Tanya Zen pada Matlawat. Ndak lah, sebatang rokok pun tak habis kita sudah sampai ke sana, kata Martop. Martop adalah salah satu pria yang bertubuh besar yang menyaut. Ya iyalah, rokoknya dipegang ndak dibakar. Hahaha, saut Isnen, pria bertubuh besar lainnya. Kebun-kebun ini tak dijaga, tanya Zen ketika melewati durian. Tak ada, yang punya hanya akan datang di musim berbuah. Lagi pula orang tak berani macam-macam karena rata-rata kebun di sini dipasangi sakang. Sakang? Semacam jimat, kalau ada yang usil maka bijinya akan bengkak. Membayangkan kantung menyan bengkak membuat Zain bergidik. Ada-ada saja kepercayaan orang kampung, pikirnya saat itu. Hari beranjak sore saat mereka tiba di depan mulut gua. Mulut guanya tak seperti yang dibayangkan oleh Zain. Hanya ada lubang kecil yang muat satu badan manusia. Kita menginap di depan sini dulu, besok baru kita periksa ke dalam, kata Pak Kardi si pria dengan penuh tato itu. Malam itu mereka menggelar tikar di mulut goa. Udara dingin menusuk. Inilah yang akan dilalui Zain 6 bulan ke depan. Udara dingin berhembus membuat bulu kuduk Zain berdiri. Kalian jangan kemana-mana malam ini. Kalau mau buang air cari semak di sekitar. Jangan terlalu jauh. Jangan lupa minta izin, kata Aimidun. Udahlah Ai, kasihan nih Zain jadi takut. Kalau cuma hantu kuntilanak, dah biasa kita. Isnen menggoda Zain. Zain tidak merespon karena Zain kelelahan. Seusai makan malam dengan ikan sarden kalengan, Zain tertidur. Sementara Matlawat, Martop dan Isnen masih bercakap-cakap. Aimidun duduk sedikit jauh, duduk bersila sambil memejamkan matanya. Pukul 3 pagi, Zain dibangunkan Matlawat. Zain masih setengah sadar saat Matlawat berteriak panik kepadanya. Bang Kardi hilang. 3 jam sebelumnya Kardi bilang ke Aimidun bahwa ia mau pergi buang air besar. Sejam pergi ia tak kunjung pulang. Ditemani Martop dan Isnen, Aimidun berusaha mencari di sekeliling goa. Tapi tak ada tanda-tanda. Bang Kardi memang begitu. Tapi dengan tato sebadan, Bang Kardi pasti baik-baik saja. Eman moyang iblis juga takut sama dia, kata Martop. Hus, mulutmu itu, kata Aimidun dengan kesal. Sejak datang ia dapat merasakan energi yang besar di sekitar situ. Orang yang pertama kali diajak ke gua itu oleh Pak Ujang adalah Kardi. Kardilah yang kemudian merekrut Martop dan Isnen.
Aimidun direkrut Pak Ujang setelah mengetahui bahwa gua itu angker. Pukul 3 pagi, pencarian di sekitar gua kembali dilakukan. Mereka mencari bersama, tak satu pun terpisah. Namun setelah berkali-kali berkeliling dan memperluas pencarian, hasilnya masih nihil. Baru hari pertama dan semua sudah mulai kacau. Zain bergidik. Pukul 5 semua memutuskan berhenti mencari. Semua kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. Besok pagi mereka akan kembali menyusuri hutan dan kebun. Martop akan ke kampung mencari bantuan. Pukul 6 pagi semua kaget terbangun oleh suara Bang Kardi. "Dari mana saja kalian? Kalian mengerjai saya ya?" sergahnya. Dari wajahnya tampak ia baru saja terbangun. "Kau yang dari mana, Bang? Semalaman kami mencarimu tahu," kata Mata Lawat. "Jangan mengada-ngada kau, Lawat. Tadi malam selesai buang air, aku melihat kalian menghilang. Tak satu orang pun ada di sini. Aku berusaha mencari kalian berjam-jam, tapi tak ada. Jadi kuputuskan untuk tidur dan menunggu kalian di sini," beber Bang Kardi. "Aneh sekali, bagaimana mungkin?" Mata Lawat tak melanjutkan kalimat karena dipotong oleh Aimidun. Sudah, jangan dibahas, nanti dia merasa diperhatikan. Kita lupakan saja semua ini," kata Aimidun. Dia siapa?" Zain bertanya dalam hatinya. Benar-benar ini tidak masuk akal. Matahari sudah naik, mereka kembali fokus ke pekerjaan. Bang Kardi gesit menyiapkan tali tambang untuk masuk ke dalam goa. Walau memiliki mulut goa yang kecil, namun di dalam ada rongga yang cukup luas untuk tubuh orang dewasa. Bang Kardi yang akan masuk karena ia sudah berpengalaman. Sampai hari beranjak sore, semua baik-baik saja. Dari hasil pengamatan Bang Kardi, paling tidak mereka harus menjaga goa itu selama 4 bulan sampai sarang walet bisa dipanen. Zain menarik nafas panjang, sepertinya itu akan menjadi hari-hari yang panjang. "Lawat, kita mandi di mana?" tanya Zain. Badannya mulai terasa gatal oleh keringat. "Mandi? Di sana, turun bukit dan temukan sungai. 30 menit dari sini." "Hah? Sejauh itu?" "Iya, kita akan jarang mandi di sini." Langit memerah, senja merah di ufuk barat. Zain tak akan mandi hari ini. Goa di atas bukit yang penuh bebatuan itu seperti mengirim energi gelap yang semakin malam semakin membuat Zain tak nyaman. Mereka telah membangun pongkal, atau kita sering menyebutnya gubuk. Siang tadi saat Bang Kardi masuk, Lawat, Martop, Isnen dan Zain mencari kayu di hutan sekitar. Kayu-kayu itu diikat dan didirikan hanya untuk tempat memasang atap. Masih beralaskan tanah, Zain tertidur dengan lelap. Pukul 3 pagi Zain terbangun karena tubuhnya yang gatal. Ia terduduk dan mengamati sekitar. Semua masih tertidur kecuali satu orang yang tak ada di sana, yaitu Bang Kardi. Apakah dia buang air? Zain kembali merebahkan badannya. Sampai setengah jam ia masih terjaga. Bang Kardi belum pulang. Pagi harinya Bang Kardi sudah tampak batang hidungnya. Matanya tampak lelah. Zain tak terlalu khawatir lagi. Sementara Aimidun juga tak banyak bicara. Kalau ada apa-apa seharusnya ia yang paling tahu. Orang-orang kembali beraktivitas. Ada yang memasak, ada yang mencari kayu bakar, ada yang mengangkut air dari sungai. Zain mengangkut air karena ia ingin sekalian mandi, karena badannya sudah sangat gatal. Zain bersama dengan Lawat masing-masing membawa 2 ember. Mereka menuruni bukit lalu melalui hutan yang rindang. Setelah setengah jam, mereka pun akhirnya sampai. Sungai yang dimaksud ternyata hanya aliran air dari sebuah mata air. Zain menyiram tubuhnya dengan air. Ia tak pernah merasakan air sesegar itu. Begitu bersihnya air itu hingga ia dapat melihat dasar sungai. Sementara Zain menikmati kesegaran mandi di mata air,
Lawat berkeliling mencari buah-buahan hutan, katanya. Setelah itulah tiba-tiba muncul seorang wanita membawa sebuah ember. Zain sempat kaget, namun bisa jadi wanita itu adalah warga dari kebun sekitar. Zain menatap wanita itu dengan malu. Wanita itu lalu membalas tatapan Zain sambil tersenyum. "Kamu bukan orang sini." "Iya, bukan. Saya dari Pontianak," saut Zain. "Dayang, aku Dayang. Saya Zain." "Oh Zain, kamu harus berhati-hati ya. Ini bukan tempatmu," kata Dayang sambil mengambil air dengan ember aluminium yang dibawanya. "Terima kasih. Boleh tahu kamu kenapa ada di sini?" "Aku tinggal di sekitar sini, di sana," katanya sambil menunjuk ke arah datangnya dia tadi. Lawat memang pernah cerita ada orang-orang yang lebih memilih tinggal di kebun untuk menjaga kebun mereka. Lawat menepuk pundak Zain. "Kamu kenapa?" tanya Lawat. "Kenapa bagaimana? Kamu tidak lihat aku sedang mengop." Zain tidak meneruskan kalimatnya. Dayang tak lagi di depannya lagi. Ia berusaha menatap ke sana kemari, namun nihil. "Dari tadi kulihat kamu ngobrol sendiri," kata Lawat. Zain terdiam. "Tapi sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin kamu berhalusinasi. Aku paham semua kejadian di sini rasanya tak masuk akal," tambah Lawat. "Lihat, aku menemukan empakan," katanya sambil menunjuk buah yang mirip durian itu. Zain segera menyelesaikan mandinya, sedangkan Lawat membuka empakan dengan parangnya. Empakan memang mirip seperti durian, namun isinya tidak. Warnanya lebih oranye, rasanya tidak terlalu manis, aromanya tidak menyengat. Itu pertama kalinya Zain makan empakan. Lezatnya empakan membuatnya sedikit lupa dengan peristiwa barusan. Dari yang awalnya skeptis dengan hal-hal gaib, Zain kini mengalami sendiri hal-hal yang aneh. Sepanjang jalan ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi. Beberapa hari kemudian, semuanya berjalan normal. Kejadian-kejadian yang sudah lewat mulai dilupakan. Aimidun juga sudah bisa memastikan bahwa tempat itu sudah aman. Namun di hari ke-10, peristiwa aneh kembali terjadi. Bermula dari Bangkardi yang masuk ke gua untuk memeriksa burung. Namun di hari ke-10, peristiwa aneh kembali terjadi. Bermula dari Bangkardi yang masuk dalam gua untuk memeriksa sarang. Hari sudah sore saat Bangkardi hendak keluar. Namun saat ia hendak naik dengan berpegang pada tali tambang, ia merasakan sesuatu menariknya. Bangkardi panik dan berteriak. Zain dan lain-lain yang menunggu di luar kaget. Mereka berusaha menarik tali tambang, namun terasa begitu berat. Dengan susah payah Bangkardi mencapai mulut goa. Mukanya memerah, namun tarikan itu mengendor dan ia dapat keluar dari sana. Zain berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. "Lawat, bolehkah aku minta izin untuk pulang? Semua ini benar-benar tak masuk akal," kata Zain pada Lawat pada malam ke-11. Malam itu langit dipenuhi cahaya bintang. Tak ada sedikit pun awan. "Sudah jauh-jauh ke sini, sekarang kau mau menyerah," kata Lawat. "Di sini hal seperti ini biasa. Tak perlu dibesar-besarkan. Lagi pula ada Aimidun, semuanya pasti aman kok. Kita cuma perlu bersabar," lanjut Lawat. Zain terdiam karena ada benarnya. Lagi pula yang selalu diganggu adalah Bangkardi. Ia harusnya merasa lebih aman. Singkat cerita, malam hari, waktu menunjukkan pukul 3. Kaki Zain terasa begitu dingin. Ia terbangun dan alangkah kagetnya ketika ia terbangun dan menemukan bahwa ada sesosok perempuan berdiri di kegelapan. Ia mengenali pakaian itu. Ia pernah melihatnya. Ya, itu adalah Dayang. "Ini bukan tempatmu, pulanglah," kata Dayang. Zain hanya terdiam.
Ia sama sekali tak dapat berkata apa-apa. Badannya kaku, Danyang berjalan menjauh. Semakin ia jauh, semakin lega rasanya tubuh Zain. Saat Dayang sama sekali tak tampak, Zain berhasil menggerakkan badannya. Kenapa dia bilang begitu? Zain tak habis pikir, ia tak bisa tertidur sampai subuh. Zain bingung. Di pagi harinya, Zain menyampaikan keinginannya untuk pulang. Tapi Lawa tetap mencegahnya. Kalau kau pulang sekarang, kau pulang sendiri. Kami tetap berjaga di sini. Tunggulah paling tidak sampai akhir bulan. Pak Su Ujang akan datang membawakan makanan. Kau nanti bisa pulang bersama Pak Su. Benar juga, pikir Zain. Ia bisa saja tersesat, sungguh dilematis. Tapi tak banyak pilihan yang bisa ia lakukan, hanya tetap tinggal. Tapi Zain butuh kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Saat yang lain sedang istirahat siang, Zain menemui Aimidun yang sedang merokok di bawah pohon tak jauh dari goa. Kamu pasti menyimpan banyak pertanyaan, bukan? Kata Aimidun. Bara tembakau yang terbakar tertiup angin. Mungkin susah dimengerti. Tapi begitulah Tuhan menjaga alamnya agar tetap seimbang, agar manusia tak sembarangan, maka makhluk-makhluk itu dibiarkannya bebas mengusik kita, agar kita tak merusak apa yang telah Ia ciptakan, kata Aimidun. Lalu kenapa kita di sini? Kenapa kita tidak pergi? Tanya Zain dengan heran. Tugas saya adalah bernegosiasi. Selalu ada manusia yang ingin melampaui batas. Orang seperti saya bertugas bernegosiasi, mencari jalan keluar yang layak, jawab Aimidun. Transaksi? Tanya Zain. Kira-kira seperti itu. Berarti ada pertukaran? Tanya Zain dengan penasaran. Benar. Apa yang kita tukar? Tanya Zain semakin penasaran. Itu urusan saya. Kau tenanglah, semua akan baik-baik saja kok. Aimidun meyakinkan Zain. Dada Zain sedikit lapang, ia merasa lebih tenang. Zain terbangun lagi pada suatu malam pukul 3. Ia seperti mendengar suara Dayang memanggil-manggil namanya. Suara itu terdengar lirih. Zain berusaha mencari sumber suara itu. Suara itu seperti terdengar dari mulut goa. Zain memberanikan diri untuk mendekat. Suara semakin jelas. Berhenti Zain, itu suara perempuan iblis. Jangan sampai terpanggil, kau akan menyesal, seru Aimidun. Ternyata Aimidun juga terbangun. Zain tersontak. Badannya lunglai, ia tumbang dan pingsan. Pagi pukul 9 Zain baru sadar. Teman-teman yang lain duduk menungguinya. Aimidun membakar semacam ramuan di dalam mangkuk kecil. Istirahatlah, semua akan baik-baik saja, kata Aimidun. Ternyata ada iblis perempuan yang merayum untuk pulang. Pantas kau tampak gelisah Zain, bisik Lawat. Aimidun sudah cerita, ia sedang mencari cara melindungimu dari perempuan itu, bisik Lawat. Zain tercenung, peristiwa demi peristiwa telah menghancurkan mentalnya. Malam harinya Aimidun mengikatkan gelang pada tangan Zain. Gelang yang dibuat dari biji-biji saga merah itu terasa mencengkeram tangannya. Dengan ini kamu akan aman, kata Aimidun. Zain baru menyadari gelang yang sama juga dipakai oleh Bang Kardi. Benar saja, selama 3 bulan semua berjalan normal. Zain diajak Lawat mengeksplor banyak hal di sekitar situ. Ia banyak menemukan buah yang tak pernah ia temukan di kota. Pekerjaan itu sama sekali tak lagi terasa berat. Selama itu pula Pak Ujang sudah 2 kali datang membawa bahan makanan. Pak Ujang selalu datang sendiri. Zain sungguh salut membayangkan Pak Ujang berjalan sejauh itu dengan banyak barang sendirian. Oh iya, orang Hulu terbiasa bawa barang menggunakan keranjang yang digendong. Satu malam dilakukan rapat rencana panen sarang burung walet. Karena lubang yang kecil, maka tim akan dibagi 2. Tim pertama berada di dalam, bertugas memanen sarang.
Sarang dimasukkan ke dalam ember dan ditarik oleh tim yang berada di luar. Sebelum hari pemanenan, tim dalam akan turun ke dalam goa untuk mengamati sarang-sarang yang siap panen. Bang Kardi dan Zain yang harus turun. Bang Kardi membawa pisau untuk memanen sarang walet. Hari itu adalah pertama kalinya Zain masuk dalam goa. Ia harus melalui lorong yang sempit sebelum sampai ke sisi goa yang cukup lebar. Di langit goa, sarang burung walet berderet-deret menempel. Di siang hari burung walet biasanya keluar dari sarang. Zain terkaget saat kakinya tersandung sesuatu. Ia mengarahkan senter yang ia pegang ke arah benda yang menyandungnya. Tampak seonggok tengkorak dengan potongan-potongan kain yang tampak ia kenal. Persis dengan pakaian yang dipakai oleh Dayang. Zain terhenyak. Saat itulah Zain berbalik menatap Bang Kardi. Bang Kardi menatap Zain dengan tatapan yang tak biasa. "Sudah sadar kau, Zain?" Bang Kardi mengangkat pisau pemanen sarang walet. "Ini saatnya bertukar." Suaranya memantul di dinding goa. Zain menyadari sesuatu, keberadaannya di situ tak lebih dari seorang tumbal. Bulu kuduknya bergidik. Tak pernah terbayangkan nasibnya akan berakhir di sebuah goa di antah berantah. Tubuh besar Bang Kardi berlari ke arahnya. Dengan jurus silat yang ia punya, Zain berusaha menghindar. Namun Bang Kardi tak kalah lincah. Satu sabetan mengenai lengannya. Darahnya mengucur. Tapi walau demikian kini Zain balas menerjang. Tinjunya mendarat ke wajah Bang Kardi. Tubuh Bang Kardi sempat oleng. Zain tak dapat lari kemana-mana. Yang dapat ia lakukan hanya melawan. Bang Kardi bangkit. "Pisau ini butuh darahmu. Gua ini butuh nyawamu," katanya dengan berang. Ia menyerang Zain, lalu Zain menghindar tapi terlambat. Kaki Bang Kardi menghantam perutnya. Zain meringis kesakitan. Saat itulah Bang Kardi menikam pundaknya berkali-kali. Zain tertunduk, darah mengalir di sekujur tubuhnya. Malaikat maut seolah-olah sudah berdiri di hadapannya. Saat itulah Zain teringat seseorang. Zain menarik lepas gelang di tangan Bang Kardi. Begitu pula gelang di tangannya. Suasana mendadak hening. Tak ada suara apapun. Terdengar tetes air perlahan mendekat. Wajah Bang Kardi memucat. Saat hendak menikam Zain untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba tangan Bang Kardi tertahan. Danyang berdiri di sana. "Darahmu Kardi yang akan mengalir di sini. Darahmu." Suara Dayang berubah. Bukan seperti suara yang pernah Zain kenal. "Bangsat kau Dayang, kenapa kau tidak pergi dari sini? Kau Bang yang meninggalkan aku di sini. Sekarang kau yang akan tinggal bersamaku." Pisau di tangan Bang Kardi terlepas. Dayang memegang dada Bang Kardi dan matanya terbelalak. Maka sekian detik kemudian, seperti orang mabuk kendaraan, Bang Kardi memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya kejang lalu tumbang. Zain hanya terpaku menatap kejadian barusan. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Zain dalam hati. Danyang mendekat. "Kau akan tahu Zain." Zain seperti sedang berdiri di goa yang sama. Tapi di depannya tampak seorang mirip Bang Kardi dengan tato yang lebih sedikit sedang mencekik Dayang. Di belakangnya Aimidun yang tampak lebih muda berdiri mengamati. Lalu semua kembali gelap. Pukul 7 malam Zain terbangun. Ia berada di sebuah gubuk di tengah kebun. Seorang nenek tua menungguinya. Luka-luka Zain diikat dengan kain bekas dan dilapisi daun-daun. "Sudah sadar kau nak?" Nenek itu menemukan Zain sore tadi pingsan di depan gubuknya. Ia baru saja balik dari ladang. Karena letak rumahnya yang jauh dari pemukiman, ia memutuskan untuk merawat Zain. Cucunya yang berusia belasan tahun segera bergegas menghubungi petugas desa di kampung. Dan begitulah setelah Zain menceritakan semua yang dialami, petugas desa melapor kepada polisi. Polisi berhasil menemukan tengkorak Dayang di gua itu.
Martop, Isnen dan Lawat sama sekali tak tahu menahu tentang rencana Bang Kardi dan Aimidun. Orang lain yang kemudian ditangkap adalah Pak Ujang. Pak Ujang tahu keberadaan goa itu dari Kardi. Mereka sepakat berbagi keuntungan apabila berhasil. Maka mereka berbagi tugas, Kardi yang akan mengeksekusi dan Pak Ujang yang akan mencarikan korbannya. Lawat bilang saat terdengar teriakan dari dalam, Aimidun langsung turun ke bawah. Tapi setelah itu Aimidun tak keluar lagi. Karena takut, mereka bertiga akhirnya lari. Setelah pulih zen kembali ke kota. Itu adalah pengalaman paling aneh dalam hidupnya. Semakin diingat, semakin ia tak percaya. Saya pernah bertemu Lawat 13 tahun yang lalu waktu ia menumpang di rumah kami sebelum ia terbang ke Jawa untuk menjual barang antik. Disitulah Zain dan Lawat mengulang cerita itu. Cerita yang saya setengah percaya setengah tidak. Dan soal goa itu memang benar kalau goa itu ada penunggunya. Sesuatu yang lebih dahsyat tapi tak menunjukkan diri karena Dayang telah mengabdikan diri pada makhluk itu. Ia membiarkan Dayang menyelesaikan urusannya. Dan kisah teror perempuan Goa Layang selesai. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.